bagaimana memproyeksi ekonomi politik Indonesia tahun 2009. Kawan-kawan yang lain kemarin sudah banyak dari lembaga-lembaga kajian juga memberikan sebuah intens diskusi tentang evaluasi tahun 2008 tentang pemerintahan, situasi ekonomi maupun politik. Hari ini kita ingin mencoba memproyeksikan bagaimana, apakah keberlanjutan tentang situasi ekonomi politik Indonesia hari ini tahun kemarin tahun 2008 berlanjut, apakah ada perubahan, apalagi mengingat tahun 2009 adalah tahun pemilu yang sangat keras tentunya dalam percaturan politik maupun ekonomi sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, krisis global juga menjadi sebuah hal yang perlu sangat diperhatikan. Kali ini kita akan mengundang beberapa pembicara yang saya pikir cukup strategis, yaitu Dr. Rizal Ramli, yang dia juga sudah hadir di belakang, masih baru datang, baru masuk. Kemudian ada Mas Yudi Latif. Saya persilakan kepada Dr. Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute, untuk ke depan. Beliau adalah, saya persilakan Bapak. Saya akan mencoba mengawali diskusi ini dari Reform Institute yang juga yaitu Bung Yudi Latif untuk memberikan sedikit gambaran sambil bercerita, karena kemarin saya pikir LSI itu secara politik mengklarifikasi apa yang Abang sampaikan itu. Kalau Abang mencoba menggelitik tentang irasionalitas pemilih, kemarin LSI tegas bahwa pemilih itu rasional, Demokrat tetap menang dan SP tetap menang. Apalagi sekarang ada capres kita yang progresif. Saya persilakan Bang. Komoditi, kalau krisis dulu hanya menerpa sektor perkotaan modern, terutama konglomerasi, sekarang yang terutama memukul daerah-daerah di Jawa. Tapi sekarang saya kira juga luar Jawa juga mengalami keterpukulan secara ekonomi dengan jatuhnya harga komoditi. Nanti lebih fasih lah Bang Rizal bicara itu. Nah, jadi sesuatu tidak kongruen antara politik kita yang narsistis, yang boros, dengan paceklik ekonomi. Situasi ketika ekonomi mengalami defisit, itu katanya demokrasi itu tidak relevan, tidak terlalu relevan. Dan saya lagi terngiang-ngiang dengan dulu Bung Karno itu. Kenapa dia tahun 1964 menyebut tahun Piper Colosso? Dia bilang sumbernya dua hal. Pertama, apa yang dia sebut sebagai setan multiparty system. Kita tidak usah mengalamatkannya pada partai-partai dalam hal ini, tapi yang ingin diadres adalah substansinya, yaitu politik yang irasional, politik yang tidak responsif, politik yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan elit ketimbang kepentingan-kepentingan banyak orang, politik yang tidak menemukan ruang rekonsiliasi, platform bersama untuk kesejahteraan masyarakat, tapi politik membulet dalam situasi namanya involutif. Gak jelas, dia terjebak dalam prosedurnya sendiri. Yang kedua, kata Bung Karno, selain irasionalitas sistem politik, juga dia bilang adalah lemahnya kemandiran ekonomi. Dia mengutip Kim Il Sung, dia mengatakan demokrasi hanya bisa berjalan baik kalau ada kemandirian ekonomi. Kalau demokrasi tidak didukung oleh kemandirian ekonomi, maka kebebasan dan kedaulatan rakyat tidak mungkin bisa bertahan lama. Dan sekarang ongkos-ongkos politik kita ini ya harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ekonomi kita terus-menerus dideterminasi, terus-menerus dikontrol oleh sesuatu di luar daulat kita. Jangankan daulat rakyat, daulat negara pun tidak lagi punya kemandirian kita. Segala yang menyangkut hajat hidup dan nasib kita ke depan ditentukan di negara sana. Apa itu politik yang responsif? Itu ada 4 prinsip. Pertama, prinsip kemasuk akalan, reasonableness. Sesuatu politik, undang-undang, perilaku politik, keputusan, kebijakan dikatakan bertanggung jawab kepada publik kalau masuk akal. Gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali perundang-undangan yang dibuat tidak masuk akal gitu. Gak usah jauh-jauh, misalnya Badan Hukum Pendidikan, terutama yang mengatur institusi pendidikan publik. Sudah jelas-jelas ada prinsip daripada rasionalitas pendidikan publik itu, institusi ini harus bisa diakses oleh semua warga negara regardless, tanpa mempedulikan apa itu kelasnya apa, rasnya apa, agamanya apa. Nah, tapi sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang memberikan privilege pada kelompok-kelompok tertentu.
atas kekuatan daya beli gitu. Kalau itu swasta, fine, dia mau ngasih charge berapapun nggak apa-apa. Banyak undang-undang yang dipacu membuat hak warga negara untuk bisa cerdas yang mestinya dilindungi konstitusi itu, mencerdaskan ya bangsa itu sekarang justru diblok oleh perundang-undangan. Kedua,